Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Hari ini bertemu lagi ya dengan pelajaran KKA ya, coding dan apa kemarin? Ada yang ingat? KKA, coding dan kecerdasan artifisial atau AI ya. Kemarin kan kita membahas AI ya. AI itu apa? Ada yang tahu AI? Kecerdasan buatan. Jadi AI itu kecerdasan buatan. Nah hari ini ya sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin mengecek dulu ya kehadirannya. Ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Mau di absen satu? Mau. Oke ya, kalau absen satu aja ya. Oke, yang pertama Abdulina hadir? Hadir ya. Abdul Rosa hadir. Agus Hermawan hadir. Aisyiti Sumiati hadir. Aliansa hadir. Bella hadir. Desi hadir. Dwi hadir. Geral hadir ya. Ian oh sakit ya, sakit. Oke lanjut. Indah sakit ya. Lanjut. Lia hadir. Dia sedang happy ya, jadi ketawa-ketawa ya. Oke Luki hadir. Muhammad Hamdan hadir. Novi Regina hadir. Nuri Rizky Ramdhani hadir. Sally hadir. Sylvie Sakit. sakit ya. Sakit kenapa, ada yang tahu? Kelelahan ya. Capean. Mudah-mudahan kita doakan yang biar cepat sembuh. Amin. Biar cepat belajar lagi bersama kita ya. Amin. Oke lanjut ya. Sintawati hadir. Kalau Sinti Mariani hadir. Sinti Nesia sakit. Sakit izin. Oke izinnya. Terti Teguh hadir. Sinti Mariam. M. Ali Mukmin hadir. Oke ya. Ada beberapa yang sakit, ada yang izin ya, mudah-mudahan yang sakit sembuhkan ya. Dan juga agar kita belajar hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat untuk kalian juga untuk keberlangsungan kita bersama, pelajaran yang lancar ya. Boleh ketua kelas dipimpin doa dulu pelajaran. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, hari ini kita masuk ke materi tentang berpikir komputasional dan integrasi. Mungkin di pagi yang cerah ini ya kita explain dulu ya biar seru. Ada yang mau ke depan? Ada yang mau? Atau apa saja? Oke ya, kita speaking. Silakan kalian berdiri dulu ya. Berdiri.
kita simulasikan dulu biar semangat ya. Misalnya kalau nyebut gajah, kita bilang gajah. Kalau bilang semut, bilangnya semut. Ngerti gak? Paham ya? Ngerti ya? Paham. 1, Oke. 2, 3, gajah. Ya. Semut. Oke? Bisa? Bisa. Oke, barusan latihan. Oke? Silakan. Kalau yang salah dihukum ya. Terus harus ke depan mempraktekkan, oke? Oke, ya fokus ya. Bilang gajah. Oke ya. Semut. Gajah. Semut. Gajah. Terus Ada yang salah? Ya, kasih umpan dulu. Ya, berarti fokus masih fokus ya. Jadi saya gigit aja. Oke ya, lanjut ke materi ya. Nah, ya. Apa itu berpikir komputasional ya? Ada yang tahu? Oke. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara yang struktur logis seperti cara kerja komputer. Kita kan kalau misalkan menggunakan komputer ya, kalau kita misalkan ingin membuat surat, kalau kita di keyboard di pencet A, pasti di layar monitor akan muncul huruf A ya. Itu kan perintah ya, dan itu masuk ke berpikir komputasional dalam komputer ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari juga kita kan sama ya. Seperti contoh, kalian ingin berangkat ke sekolah, pasti kan mau mungkin kalian berangkat ke sekolah yang berbeda. Misalnya kalian mau berangkat ke sekolah kita ya, berangkat dari rumah jam 6, kan ke sekolah itu harus jam 6.30 ya. Itu kalian kan ada polanya, ada berpikirnya ya. Jadi logis kan, misalkan dari rumah jaraknya 100 meter ya, dalam waktu 1 jam itu harus sampai, logis kan? Itu ya. Berarti harus yang logis. Berarti kalau 100 meter ya paling 5 sampai 10 menit juga sampai jalan kaki ya. Seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada karakteristik berpikir komputasional ya. Yang pertama ada apa? Dekomposisi. Terus yang kedua ada pengenalan pola. Terus yang ketiga ada simulasi dan nah, untuk dekomposisi itu adalah pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola ya, lebih kecil. Contohnya kumaha setempat. Kalau misalkan kita, contoh saja, kalian di rumah misalkan suka masak, ingin membuat nasi goreng, berarti kan harus ada bahan-bahannya ya. Lalu diproses dan lainnya ya. Lalu ada pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah mendeteksi pola tren untuk memudahkan pemecahan masalah. Jadi yang sulit atau misalkan contoh kalian ingin membuat nasi goreng itu tidak ada gas, kan bingung ya. Berarti harus sebelum membuat itu dipersiapkan ya. Terus ada abstraksi ya, mengambil inti masalah dan mengabaikan detail yang tidak penting. Contoh, kalau kalian di sekolah, bapak misalnya kasih tugas ya, silahkan gambar misalnya komputer. Kalian kan menggambar itu pakai pensil ya atau pulpen. Apa kalian tahu cara membuat pensil? Bapak tidak akan pernah nanya seperti itu ya, tapi kalian akan fokus bagaimana yang disuruh bapak, yaitu yang terpenting menggambar ya. Seperti itulah ya abstraksi. Terus
membuat langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, sekarang Bapak akan kasih video contoh ya yang lebih konkret, lebih visual ya. Oke. Jadi kalian silakan perhatikan ya. Oke ya. Jadi tadi ada berapa dang? 4 ya. Oke, nah ini penjelasannya. Contoh, tadi kan contoh apanya? Ya contoh konkret ya. Kalau misalkan kalian di sekolah atau di rumah ya. Nih, ada contohnya menyapu ya, mengepel lantai ya. Oke, lanjut. Ini ada pengenalan pola ya. Jadi pengenalan pola itu mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecahkan. Contohnya kan jadwal pelajaran sudah ada di sekolah ya. Ini contohnya ya, yang lebih konkret ya. Jadi kalian menyiapkan buku untuk mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Jadi jadwalnya itu sudah dibuat sekolah, jadi itu sudah ada. Jadi kalian tinggal menyiapkan ya. Nah ini tadi contohnya ya, abstraksi. Jadi ketika Bapak menyuruh menggambar ya, gambar tolong gambarkan komputer ya. Jadi kalian ya akan fokus untuk menulis tugas ya. Jadi tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pensil ya. Oke ya. Lanjut, ini ada algoritma. Nih, algoritma itu seperti ini ya. Contoh. Jadi ini contoh ya, atau langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi kalau misalnya ingin membuat direbus, berarti ya kalau dalam algoritma itu seperti ini ya. Oke ya, tadi kan ada 4 langkah ya. Jadi kalian bisa dipahami. Jadi nanti kita akan simulasikan dalam LKPD ya. Jadi kalian mencari satu masalah, nanti selesaikan buat langkah-langkahnya dalam 4 pola ya, atau 4 karakteristik yang barusan. Nah, ini contoh konkret ya. Cara memasak atau membuat nasi goreng ya. Jadi 4 yang pola tadi kita akan gunakan dalam membuat nasi goreng. Jadi kalian silakan perhatikan, fokus. Jadi nanti kita akan simulasikan ya. Jadi kalian nanti mengambil satu masalah atau satu kegiatan ya, dibuat dalam 4 karakteristik yang tadi ya. Oke ya, contoh nih masak nasi goreng ya. Oke, kita menggunakan dekomposisi. Oke, membuat nasi goreng itu apa saja sih dekomposisinya? Bahan-bahan ya, alat bahan ya. Jadi dekomposisi itu adalah yang sebelum rinci banget ya. Jadi poin-poin pentingnya, misalkan ada alatnya apa? Alat masak ya. Bahannya berarti ya ada nasi, ada kecap, ada bumbu dan lain-lain ya. Terus ada udang langkah-langkah ya. Oke. Nah, alatnya kan seperti ini ya, ada kompor. Nah, terus bahannya ada nasi, telur, ya sosis, minyak, ya, dan bumbu ini ya. Jadi langkah-langkahnya ya ada. Nah, sekarang pengenalan pola ya. Jadi pengenalan pola itu seperti kalau contoh tadi mah coba pakai kalian berangkat di rumah ke sekolah kan harus ada polanya tuh. Kalau 100 meter ke rumah, dari rumah ke sekolah ya, kan bisa contoh gini aja lah. Kalau kalian misalnya eskul di sekolah itu jam 1, berarti kalau kalian dari rumahnya itu dekat, misalnya 100 meter, jadi kalian sudah bisa jam 12
eh, 45 atau 50 kalian sudah berangkat. Jadi 10 menit sudah sampai, itu kan sudah tahu polanya ya. Nah, kita lihat dulu lanjut ya. Oke ya, nah ini masih lanjut ya ke abstraksi ya. Nah, di abstraksi ya, jadi kita bisa mengefisienkan waktu, memikirkan waktu, bagaimana caranya membuat, misalkan ini kita contoh buat nasi goreng ya, membuat dalam 10 menit itu untuk 3 porsi ya, berarti harus cepat dan lain ini kan lebih detail ya. Algoritma ya. Jadi algoritma itu tidak hanya dalam komputer ya, dalam masak pun sama ya. Nah ini kan ada nih penjelasannya ya. Jadi harus logis lah ya. Jadi nggak mungkin kan membuat nasi goreng kita nyalakan kompor lalu ya belum juga panas dimasukkan. Itu kan jadi harus panaskan dulu minyaknya ya secukupnya. Dan mungkin membuat nasi goreng itu langsung dalam minyak yang misalkan 1 katel penuh ya, 1 kilo penuh buat nasi goreng kan ya. Ya. Berarti secukupnya ya. Oke, mudah kan ya? Jadi sudah ada gambarannya ya. Sudah ada gambaran. Nah, ya. Oke, jadi dalam karakter ya atau karakteristik berpikir komputasional ada 4. Tadi kan salah satunya kita sudah bahas ya, cara membuat nasi goreng ya. Terus ada cara langkah-langkahnya ya. Nah, itu kita ini manfaatnya ya. Jadi kalian itu harus tahu ya, berpikir komputasional itu ada manfaatnya banyak sekali ya. Nah, ada solusi efektif. Jadi seperti tadi kita buat nasi goreng kan harus efektif. Gak mungkin misalkan kalian berangkat dari rumah jam 6.15 ya, harus sampai di sekolah jam 6.30, membuat nasi goreng jam 6.10 kan 5 menit cukup gak ya. Misalkan kalau bahan-bahan belum ada atau belum komplit pasti tidak akan cukup ya waktunya. Jadi kan ada solusi efektif ya. Jadi solusi efektif itu adalah memudahkan menyelesaikan masalah kompleks secara efektif dan efisien ya. Terus ada juga otak lebih cerdas ya. Jadi semakin kalian melatih otak ya, seperti contoh kalian belajar waktu kelas 1 SD perkalian dan pembagian itu kan dilatih ya, dihafalkan dan lain-lain. Itu kan sampai sekarang kalian kan sudah bisa hafal di luar kepala ya. Jadi kalau merem pun sudah hafal ya. Itu kan karena kalian dilatih otaknya ya. Oke, ada berbagai solusi ya, membantu menemukan berbagai solusi alternatif. Jadi seperti tadi, kalau misalnya kalian berangkat sekolah hujan, berarti alternatifnya harus pakai payung ya, seperti itu. Gak mungkin kan misalnya kalian hujan-hujan ke sekolah, pasti kan di sekolah kedinginan, itu kan tidak efektif. Jadi yang efektif kalau misalnya kalian berangkat dari rumah ke sekolah harus kalau hujan pakai payung ya. Dan itu kan harus berpikir ya. Jadi harus rasional. Gak mungkin kalian dari rumah hari ya hujan-hujanan. Oke, lanjut ada siap masa depan. Jadi kan mempersiapkan siswa. Jadi berpikir ini juga kan tentu materi ini agar kalian kelak tentu bisa berpikir cepat ya, cepat, cerdas ya. Nah nanti juga kalian kan mungkin ya ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, tentu ya materi entah itu bahasan dan lain-lain kan akan lebih modern dan lebih maju. Mungkin Bapak menyampaikan seperti ini, saya
ada juga Bapak menyampaikan tentang literasi digital ya. Mungkin literasi digital Bapak sering kan menjelaskan kepada kalian ya, bagaimana caranya kita menghadapi dunia saat ini ya, yang sudah memasuki eranya, era modern, era AI ya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya tidak mungkin ya, atau mustahil kalau bahasa Arabnya ya, itu sekarang itu bisa terjadi ya. Dan mungkin kalian ada yang sudah melihat di TikTok atau di media sosial lain tentang Ibu Menteri bahwa guru hukum bernegara ya, itu padahal editan ya, itu hasil AI, aslinya bukan tentang atau merendahkan gurunya. Jadi itu adalah hasil dari AI ya. Tentu kita juga harus belajar literasi digital ya, karena kalau kita misalkan tidak belajar literasi digital, kalian juga pasti kan ada informasi itu langsung, entah itu berita hoax, berita palsu ya. Oh ini benar, padahal itu tidak benar ya. Makanya literasi digital itu dipelajari ya. Jadi jangan sampai berita bohong langsung dipercaya ya. Jadi cari tahu dulu benar tidak ya. Seperti tadi yang Bapak katakan ya, itu kan ada Ibu Menteri Keuangan ya, bahwa 90 itu bernegara ya, karena menghabiskan anggaran besar, padahal itu kan konteksnya bukan seperti itu ya. Oke ya. Nah ini ya, dalam kehidupan sehari tadi Bapak sudah contohkan ya, seperti membuat jadwal belajar ya, terus pengolahan sampah di rumah sekolah ya. Terus ada algoritma resep makanan, tadi kan kita membuat nasi goreng tadi kan ya, resep makanan ya. Terus merencanakan liburan ya, tentu nanti juga ya setelah ini kita akan belajar ya dengan cara kalian ya memahami berpikir profesional dengan cara nanti kalian akan mengisi LKPD ya. Jadi masalahnya kalian bisa cari tahu sendiri, misalkan dari luar sekolah atau di luar sekolah. Seperti contohnya, Pak saya ingin tentang pemecahan ya, masalahnya tentang liburan. Berarti liburan kalian kan harus mempersiapkan akomodasi, ya, uangnya, pakaian dan lain-lain. Termasuk nanti sudah sampai di tempat liburan ingin apa ingin makan, ya, apa ingin misalkan naik apa, permainan apa, ya, itu kan harus dipikirkan, ya. Oke, ini ya. Jadi literasi digital dalam aktivitas sehari-hari ya. Nah, ini sumber informasi terpercaya ya, tentu seperti tadi. Jadi kalau ada informasi yang kurang terpercaya diusahakan ya, itu harus cross check dulu, jangan langsung percaya ya. Terus ada etika bermedia sosial. Etika itu adalah seperti kalian ya berinteraksi di media sosial ya. Jadi hal-hal yang positif ya, kalian itu jangan, misalkan ada orang yang dibully ya, jangan sampai kalian ikut membully ya. Itu kan etika ya, jangan. Jadi malah kalian harus mengingatkan yang lain ya. Terus ada juga membuat konten digital. Ini seperti kita membuat konten ya, baik itu konten digital pamflet. Seperti kemarin kan ada Agustusan ya, kita kan membuat lomba-lomba itu kan pamflet ya. Pamflet dalam bentuk video bisa, kalian kan waktu kegiatan bisa di video ya. Masih kemarin kan Bapak memvideo tentang Kibra masih di media, kita mau konten digital ya. Lalu ada keamanan data pribadi, itu Bapak selalu ingatkan kepada kalian ya, baik itu di media sosial ya, di platform yang lain. Data itu paling penting ya, diusahakan jangan sampai mengupload biodata diri kalian dalam medsos ya, atau hal apapun ya. Jadi jangan sampai disalahgunakan. Terus ada tantangan ya, ada tantangan, ada distraksi digital ya, terus ada informasi palsu tadi lah ya. Ini berkaitan dengan literasi digital yang tadi ya. Oke ya, kita juga bisa simpulkan ini ya. Tapi sebelum itu ya, nah Bapak ada LKPD ya. Jadi nanti kalian ya berkelompok saja ya. Jadi kalian bisa berdiskusi dengan temannya ya. Karena di sini ada 4 jajar ya. Jadi
bangkunya bisa boleh, misalkan kalau mau disatukan boleh, silakan ya. Oke ya, di sini ya berkaitan dengan berpikir komputasional ya. Jadi nanti kalian ya mengisi ya tentang karakteristik yang tadi ya. Oke ya, ini kan sudah ya di tujuan ada ya. Jadi peserta didik mampu mengidentifikasi, menganalisis dan menyelesaikan masalah nyata ya, menggunakan prinsip berpikir komputasional. Oke ya. Oke ya, di sini ada kegiatan pembelajaran ya. Ada instruksinya. Jadi kalian ya sebelum mengisi KPD ya, Bapak sudah menginstruksikan ya. Oke, Siti Mariam, gabung dengan temannya. Ya boleh, pinggir aja ya. Pinggir. Sama satu kursi ya. Apa perlu ambil satu kursi? Silakan. So, gabung. Ya. So, sebelah sini Siti Mariani. Oke ya, nah di sini ada ya instruksinya ya. Dibaca dulu ya. Nah, di sini kan amati lingkungan sekolah atau masyarakat sekitar. Ya. Jadi kalian nanti ngambil satu masalah yang ingin diamati ya. Misalkan tadi kan ada contoh di Bapak, misalkan contohnya tentang lingkungan sekolah Pak, banyak sampah. Kalian boleh ya diambil ya. Berarti penyelesaian sampah itu harus bagaimana ya? Entah itu misalkan di sekolah kok membentuk semacam kelompok untuk penyelesaian masalah, misalkan teh sampah-sampah yang bermanfaat nanti dikumpulkan dibeli oleh sekolah, boleh itu ya. Misalkan semuanya boleh sama, boleh, silakan ya. Jadi kalian silakan berdiskusi ya. Berdiskusinya Bapak kasih waktu ya 10 menit ya, silakan berdiskusi ya. Dan seperti liburan, bisa liburan. Misalkan Pak ingin seperti berangkat ke sekolah, itu bisa boleh. Buat satu masalah. Nanti ada alat-alatnya kalian sebutkan Pak. Ya, dikasih waktu 10 menit. Ya, silakan berdiskusi ya. Jadi cari satu masalah ya, masalah yang diamati, misalnya ya, jadi misalnya contoh masalah yang diamati, misalnya bagaimana melaksanakan apa, ini melaksanakan apa yang di sekolah, karena kalian tidak nyaman apa, kalau udah nanti kalian langkah-langkahnya disampaikan di sini. Ya. Ya. Misalnya contoh masalah tentang sampah di sekolah, kan banyak misalkan. Dulu kalian alatannya kenapa? Ya mungkin kalian misalkan tidak nyaman dengan banyaknya sampah, ya. Karena
nanti langkah-langkahnya misalkan kalian gorengkan ya. Tadi kan ada seperti buat nasi goreng kan langkah-langkahnya sama kan? 4 ya. Nah sama seperti itu ya. Dan langkah-langkahnya. Nah itu misalkan kalian membentuk kelas, di kelas itu membentuk kelompok untuk penyelesaian sampah. Misalkan sampahnya dikumpulkan di satu tempat ya. Nanti misalkan ketua kelas atau kelompok kelas nanti misalkan sampah biar bermanfaat, misalkan dijual ke sekolah, nanti sekolah kan ya itu kan kalian punya uang itu bisa dibuat nanti bekas ya, itu kan bisa ya, itu penyelesaian yang ada di lingkungan sekolah ya. Ya, ini kelompok 4, ya, kelompok 3 ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 1 ya. Ya, sob silakan ditulis ya hasil diskusi kelompoknya. Ya, boleh misalkan ada murid yang nakal, bagaimana penyelesaiannya boleh sob. Ya, sesuai pendapatan kalian ya, sesuai kelompok kalian. Ya. Jadi kalian berdiskusi ya. Ya, sob silahkan boleh ya berdiskusi bebas ya. Ya, silakan waktunya berjalan ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Itu sudah selesai. Jadi jangan takut salah ya, karena kita juga semua belajar ya. Jadi apa yang kalian amati dengan kelompok kalian, kalian sampaikan saja semampu kalian ya. Nanti kita presentasikan ya. Ya, sob, menurut pendapat kalian saja ya. Jadi jangan bingung ya. Tadi kan sudah ada contohnya ya. Dari cara membuat nasi goreng itu kan ada kan langkah-langkahnya ya, bahannya
Nah, waktunya 5 menit lagi. Ya, gunakan waktu dengan seefisien mungkin ya. Jadi ibaratnya gini, kalau misalkan tadi kan Bapak ngasih contoh ya, kalau berangkat ke sekolah hujan kan, kalau kita berpikirnya polanya cepat, kita harus cari payung ya. Beda lagi misalkan kita menunggu ya, mendukung, memang tidak efektif ya kalau menunggu ada hujan. Abstraksi ya, abstraksi dalam membuat sampai ini. Ini abstraksi ya. Abstraksi kita membuat kayaknya waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Kelompok 1 beres.
waktunya habis ya, silakan yang dulu segera ya isi. Oke ya, kita lanjut ke presentasi ya. Jadi yang belum beres nanti boleh ya sambil berjalan ya. Sepertinya yang sudah siap dari kelompok 4 ya. Dari kelompok 4 yang sudah siap presentasi. Jadi ya, kalau belum presentasi apa nanti disampaikan dulu ya, dipresentasikan hasil kerja diskusinya ya dari kelompok masing-masing ya. Untuk diskusi ya. Ya, silakan kelompok 4 boleh perwakilan, boleh semua boleh ya. Perwakilan satu orang boleh, ya. Silakan sampaikan hasil pengamatan dari kelompok masing-masing ya. Yuk kelompok 4 yuk. Ya, nanti dilanjut ya, dipresentasikan dulu ya. Kan sudah ada gambarannya, disampaikan dulu ya. Oke, semuanya ya, kita bisa perhatikan dulu ya hasil diskusi dari kelompok 4 ya. Oke, perhatikan ya. Jadi nanti kalian juga bisa mencontoh mas ya, masalahnya seperti apa ya. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusmiati. Saya Diki Triani. Kami perwakilan dari kelompok 4 berdiri dengan kami di sini akan mempresentasikan masalah yang dihadapi sampah yang berserakan di lingkungan sekolah. Alasan yang memilih pembahasan tersebut karena berusia sebagian dari lingkungan.
literasi digital, mudah-mudahan ke depan kita bisa lanjut ya dengan cara membuat konten digital ya, baik itu dari Canva ya atau dari aplikasi lain ya. Jadi apa yang kalian ditulis di LKPD sekarang nanti bisa ilustrasikan ya dalam konten digital. Nah, di sini kan disebutkan ya kunci sukses di era digital tentunya memberdayakan ya untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga saling menciptakan solusi cerdas ya. Jadi efisiensi waktu itu sangat penting sekali ya. Tadi kan Bapak ngasih waktu 10 menit untuk berdiskusi ya. Nah, alhamdulillah ya, walaupun ya waktunya agak sedikit ya, tapi lebih efektif ya. Kalian bisa berdiskusi, bisa mencari atau memecahkan masalah ya. Tadi contoh salah satu yang sudah presentasi dari kelompok 4 yaitu tentang masalah sampah yang ada di sekolah ya. Tadi kan disampaikan ya, jadi langkah-langkahnya ya yang konkret, harusnya yang konkret ya. Jadi kita pisahkan dulu ya dari sampah organik dan non organik ya. Jadi kita bisa pisahkan ya, jangan disatukan ya. Yang organik kan itu ya bisa untuk apa? Itu kan pasti bermanfaat. Ya, apalagi di sekolah kan banyak ya tanaman-tanaman yang kita tanam ya, bisa buat menjadi kompos ya. Oke ya, untuk LKPD serta kumpulkan dulu ya. Udah beres ya? Oke, kelompok 3 beres. Kelompok 2, kelompok 1. Oke, kelompok 3. Oke, boleh lanjut lagi Pak. Ya. Oke ya. Jadi secara garis besarnya sudah beres semua ya. Jadi kalian tadi agak cukup bingung karena membedakan antara pola ya dengan yang lain agak bingung. Tapi setelah kita lihat amati kalian sudah bisa memahami dengan cermat ya. Dan juga Bapak tadi sudah sampaikan ya, untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan membuat konten digital ya. Jadi dari hasil ya kalian amati ya. Nah, sedikit Bapak akan lihat dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu tentang yang diamatinya itu mengambil sampah yang berserakan ya. Ya, hampir sama dengan kelompok 4 ya, tapi penyelesaian masalahnya di sini hampir mirip ya. Lalu ada dari kelompok 2. Dari kelompok 2 itu tentang murid yang sangat baik ya atau agak nakal ya. Itu sama ada penyelesaiannya ya, ada penyelesaiannya ya. Jadi dari kelompok 2 ini mengamati tentang murid ya, entah itu yang telat hadir atau yang tidak masuk sekolah ya dengan alasan yang lain ya. Ada penyelesaiannya ya di sini, ada langkah-langkahnya. Oke, ada dari kelompok 3 ya, kelompok 3 ya tentang sampah ya, sampah di lingkungan sekolah ya. Oke ya. Ini dari kelompok 4 ya, juga sampah ya. Oke ya. Ada yang bisa menyimpulkan ya dari kegiatan hari ini? Ya. Refleksi ya, refleksinya apa dari kegiatan ini? Tentu kalian mengambil atau mengamati dari materi sampah, berarti di sekolah kita masih ada beberapa sampah yang belum ya dibersihkan atau belum efektif ya. Nah, mudah-mudahan dalam kegiatan ini juga kalian juga bisa membantu ya, baik itu dalam hal sampah ya. Jadi nanti di sekolah di kelas terutama kelas 11 sekarang ya, kalian jadi nanti juga bisa membuat ya yang lebih kreatif ya. Kita itu membedakan sampah organik, non organik atau sampah berbahaya ya. Oke ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Oke ya.
ini ya pelajaran